Ya, perkenalkan nama gue Gali Zafran Safirwan. Umur gue 18, gue aktif sebagai mahasiswa. Guntur Muhammad Rafli, sedang aktif sebagai mahasiswa dan umur gue sekarang 21 tahun. Halo, gue Sania Garcia, gue lagi aktif sebagai mahasiswa, umur gue 21 tahun. Ya menurut gue, keluarga itu sebagai tempat berlindung gue lah. Karena gue belum ada siapa-siapa kan sekarang, jadi apa-apa gue jadi lapornya ke keluarga dan dia support sistem gue lah. Karena keluarga itu kan bukan cuma ayah, ibu, dan adik kan. Nah, ada keluarga ayah, keluarga ibu. Menurut gue keluarga itu adalah sosok yang bakal nerima lo apa adanya dan kenal lo dari seluk beluk lo. Dan kalau kata The Simpsons sih, orang yang saling membenci tapi tinggal di satu atap. Menurut gue, keluarga itu adalah orang yang paling deket dengan gue. Orang yang selalu bisa nerima kelebihan maupun kekurangan gue tanpa protes sedikit pun. Arti keluarga menurut gue itu segalanya. Gue gak bisa ngedeskripsiin yang lebih dari itu karena memang keluarga segalanya buat gue. Keluarga menurut gue itu tempat pertama gue menemukan kasih dan cinta. Tempat dimana gue mendapat segala support dari orang-orang yang gue sayang. Penting banget, itu benar support system gue sih. Karena emang ibu gue, ayah gue itu benar ngebantu gue. Dan gue bisa gini nih karena orang tua gue dan keluarga gue sih. Penting banget sih menurut gue. Karena hari ini yang membuat gue jadi kayak gini itu keluarga gue juga salah satunya. Dan itu menurut gue poin paling penting keluarga. Menurut gue keluarga penting banget karena untuk keluarga gue harus bisa ngebahagiain mereka, gue harus bisa ngelindungin mereka, dan gue harus bisa ngejagain mereka semua. Menurut gue keluarga itu sangat penting, sangat amat penting. Kalau dibilang sangat penting penting banget. Jadi tujuan gue untuk hidup itu ya untuk keluarga gue. Gue kuliah, gue ngerjain tugas sampai begadang-begadang itu ya buat keluarga gue dapet nilai bagus, gue sukses, gue buat keluarga gue bahagia. Deket banget gue sama keluarga gue. Contoh kecilnya aja, misalnya gue sama keluarga gue pasti setiap malam minggu terutama pasti itu bakal nyempetin waktu untuk bareng bersama makan gitu. Deket banget, karena gue ini orangnya emang suka berpendapat dan keluarga gue itu selalu open dengan pendapat-pendapat gue dan sering kita diskusi bareng segala macam. Jadi emang banyak momen-momen bareng juga, ya gitu. Jadi itu yang membuat gue deket banget sama keluarga gue. Deket banget, karena sebelum tidur biasanya gue sama keluarga gue selalu cerita-cerita. Entah itu cerita yang penting maupun sampai nggak penting, pasti akan selalu cerita. Sedekat itu, kita bercanda bareng tiap hari, kita komunikasi, kita bener-bener komunikasi tiap hari, kita berdebat setiap hari. Kalau dibilang sedekat apa sih, gue kurang deket ya sama keluarga gue karena keluarga gue udah pisah dari gue kecil, tapi gue paling deket itu sama ibu gue karena gue sama ibu gue kan jaraknya cuma 21 tahun, jadi gue menganggap ibu gue itu sebagai kakak gue, bukan sebagai ibu tapi sebagai kakak gue yang dimana gue curhat, masalah-masalah gue, masalah cinta gue, masalah kampus, semuanya gue ceritain ke ibu gue. Nyaman, gue bener-bener nyaman sama keluarga gue yang sekarang karena emang keluarga gue tipenya yang kayak nggak ngatur-ngatur gue gitu, gue harus gimana karena emang bener-bener nyesuaiin sesuai isi hati gue. Jadi keluarga gue tinggal kayak ini bener ini salah, tapi selebihnya itu bener kayak ngelepasin gue mau gimananya gitu. Seneng sih gue. Gue nyaman banget sih karena itu tadi ya, karena emang gue orangnya suka diskusi dan mereka itu emang suka nanggepin diskusi dari gue, pendapat gue sering ditanggepin dan kadang juga ya ditolak gitu kan. Tapi emang itu kan emang dari dasarnya emang dinamikanya, jadi emang gue menikmati banget berada di lingkungan keluarga yang open gitu. Dan emang kadang keluarga juga kocak sih, bokap juga emang latar belakangnya kocak gitu, jadi ya bahagia sih. Nyaman banget, dan gue beruntung bisa dapet keluarga kayak gini. Biarpun gue berdebat terus sama keluarga gue, tapi gue nyaman di situ, gue bahagia di situ. Kalau dibilang nyaman sih enggak, karena yang satu karena orang tua gue udah pisah, kedua karena gue sama orang tua angkat gue dan gue nggak akrab sama ayah gue, jadi jarang ngobrol. Terus untuk gue sama orang tua angkat gue sekarang juga nggak terlalu komunikasinya kurang gitu, jadi menurut gue enggak nyaman. Alhamdulillah gue gak pernah ngerasa jauh sama keluarga gue. Karena emang bener-bener, tapi gak tahu kenapa setiap ada masalah, kayak keluarga gue ngerti aja gitu. Pasti bakal negor gue atau ngedeketin gue dengan caranya masing-masing sih. Pernah sih ngerasa jauh tuh karena emang waktu awal-awal mahasiswa ya, lagi seneng-senengnya organisasi. Dan itu emang membuat gue emang agak sibuk di kampus. Dan ya mereka kayak kurang adaptif mungkin ya dengan ngadepin hal itu. Jadi emang ngerasa agak renggang di sana karena kurang bisa mengerti kemauan dari gue sih. Pernah saat kedua orang tua gue lagi ada masalah, dan saat itu gue bingung gue harus mihak siapa gitu. Jadi
gue ngerasa keluarga gue kenapa. Sampai saat ini gue masih belum pernah ngerasa jauh dari keluarga sih. Keluarga, apalagi ayah sama ibu ya, gak pernah sama sekali. Kayak mereka selalu ada untuk gue. Gue merasa jauh dari orang tua gue itu di saat gue masih kecil. Jadi orang gue udah pisah sama ayah gue, lalu gue sama ibu gue. Tapi ibu gue kan masih ada jiwa mudanya tuh, karena emang umur gue sama ibu gue yang bener-bener gak terlalu, cuma 21 tahun. Jadi ibu gue ya punya masa muda sendiri. Jadi gue merasa waktu itu, waktu masih kecil, gue selalu ditinggalin sama ibu gue. Dan gue gak ada sosok ayah. Jadi gue mainnya ya sama oma gue, sama adik gue. Kalau hal apanya, mungkin kalau dari guanya sih kayak minimal. Jadi gue ngomong ke adik gue, udahlah kita jangan ngelawan. Karena ujung-ujungnya kita ini juga bakal masih dibiayain dengan orang tua kita. Jadi itu sih menurut gue, kalau dari hal kecil gue itu sih ngomong ke adik gue untuk tidak ngelawan lah. Itu aja, itu bisa buat keluarga gue harmonis sih. Kadang-kadang sih kalau misalnya gue suka, sebenarnya simple sih, kayak kalau misalnya lagi buka nih ya, buka puasa segala macam, kita sering-sering komen-komenan iklan bareng, jadi emang suka-suka ngelawak-ngelawak bareng gitu. Ya pokoknya kocak-kocakin aja lah gitu. Jadi buat hal lucu, tingkah-tingkah laku lucu itu sering kita lakuin gitu. Kalau buat keluarga untuk tetap harmonis, yang pasti harus komunikasinya tetap intens. Komunikasi dan bercanda. Tiap hari kita bercanda, biarpun kadang bercanda gue keterlaluan. Ayah, ibu sorry banget, tapi ini maksudnya bercanda. Dan komunikasi, semuanya diceritain, kejadian apa hari ini diceritain. Yang pertama itu pasti komunikasi ya. Komunikasi itu pasti sangat penting dalam keluarga. Entah lo mau nanya kabar ibu lo, atau nanya udah makan belum. Hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya sederhana, tapi kayak bisa membuat hubungan lo dengan keluarga lo itu sebenarnya makin terjalin dengan baik gitu. Kayak lo ada punya masalah, lo ceritain. Ada masalah ini, lo ceritain ke orang tua lo kasih solusi. Pas lo dikasih solusi, di situ lo nemuin namanya kasih sayang dengan cinta. Jadi yang paling penting itu adalah komunikasi. Sangat bangga, jujur gue sangat bangga karena emang latar belakang ibu gue itu adalah penyanyi dan latar belakang ayah gue yaitu olahragawan. Jadi kayak benar-benar nyatu gitu sama gue yang sekarang ini, jadi benar-benar seimbang lah, balance. Gue bangga banget sih karena emang bapak gue ini, orang tua gue itu emang dari latar belakangnya emang bagus juga, dan emang orang-orang yang terpandang juga. Dan jadi gue bangga banget sih punya orang tua kayak gini. Gue bangga punya keluarga yang saling support kayak gini. Gue bangga karena saat gue down, mereka nggak akan ninggalin gue. Mereka tetap ngedukung gue sampai kapanpun gue hidup gitu. Bangga, sangat bangga. Karena kita kan memang nggak bisa milih kita mau lahir dari keluarga seperti apa. Kita mau dapat orang tua yang seperti apa juga kan. Jadi saat Tuhan udah ngasih kita, nih Wen, ini keluarga lo, ini orang tua lo. Ya udah, syukurin. Kalau dibilang bangga, gue bangga banget sih. Karena kalau misalnya gue nggak dilahirin dari keluarga gue yang sekarang, gue bukan gue. Entah gue dengan bukan nama Diola, atau gue bukan berada di sini, berada di mana gitu. Ya gue bangga sih, karena inilah gue di keluarga gue jadilah seperti ini. Jadi gue bangga. Nggak pernah, alhamdulillah gue nggak pernah ngerasa kehilangan peran keluarga itu sih ya. Karena gue yang dari kecil udah dididik sama keluarga gue untuk apa-apa cerita dengan keluarga gue. Jadi semoga kedepannya juga gue nggak bakal ngerasain kehilangan peran keluarga tersebut. Oh, kalau peran keluarga kayaknya nggak pernah gue kehilangan peran itu. Karena emang keluarga gue selalu nge-backup gue. Kalau misalnya emang gue salah pun pasti mereka komen, nggak pernah gue didiemin gitu. Jadi emang gue nggak pernah ngerasa kehilangan peran keluarga. Mereka selalu merhatiin gue. Pernah waktu SMP memang ada ya masalah cukup besar, sampai gue juga pernah tinggal sama nenek waktu itu. Karena ya masalah-masalah keluarga kayak gitu gue juga bingung, jadinya gue lebih milih buat netral, gue pilih ke nenek gue aja. Sampai saat ini Weni masih belum pernah ngerasa kehilangan sosok keluarga sih. Entah karena Weni juga kan kebetulan anak satu-satunya, jadi peran ayah dan peran ibu selalu ada buat Weni. Dalam hal apapun selalu ada. Jadi waktu itu gue merasa terpuruk karena tugas yang begitu berat bagi gue. Gue hanya bisa nangis, gue hanya bisa pasrah, dan gue nggak tahu mau cerita ke siapa karena gue nggak kerap sama orang tua gue yang ada di sini. Jadi ya gue hanya bisa nangis gitu, dan cuma bisa kayak ya menerima gitu, kayak menjalani hari dengan seperti biasa. Jadi kayak support yang gue terima itu kurang
sangat kurang menurut gue. Sebenarnya setiap yang gua lakuin bareng-bareng dengan keluarga itu semua berkesan. Mungkin kalau contoh kecilnya kayak liburan bareng misalnya keluar kota, itu menurut gua berkesan sih. Walaupun semua yang gua lakuin dengan keluarga gua benar-benar berempat, itu menurut gua berkesan. Hal yang paling berkesan itu emang momen-momen kecil sih ya, ketika bokap ngorok segala macam itu emang sering kita lagi jadiin lawakan gitu sama ini. Waktu lagi keluarga kumpul-kumpul, keluarga bokap itu datang gitu kan, sepupu-sepupu ini apa, om-om itu, mereka tidur bareng, jadi kayak paduan suara sambil ngorok gitu, biasanya kayak gitu. Itu hal yang lucu, momen-momen kecil yang emang buat gua berkesan banget sih di keluarga itu. Jadi hal yang paling berkesan sama tentang keluarga gue itu, walaupun orang tua gue pisah gitu, jadi mereka tuh selalu mendukung apa yang gue ambil. Dalam tanda kutip itu yang baik ya, kayak gue memilih jurusan gue apa, mereka menyerahkannya semua ke gue. Jadi apa yang gue ambil itu yang gue jalanin, tapi dengan bimbingan orang tua. Jadi kayak walaupun orang tua gue udah pisah, tapi kayak masih kerasa gitu bimbingannya sampai sekarang, terkhusus buat ibu gue, yang kalau misalnya gue tanya selalu ada. Selalu ada buat ngasih gue saran gitu, yang selalu nenangin gue dalam keadaan apapun. Itu aja sih. Jadi gue terima kasih banget sama ibu gue. Selalu ada dalam hal keadaan apapun gue, walaupun gue sama dia sekarang jauh, tapi komunikasi gue sama dia tetap lancar. Hal yang paling berkesan ya karena rutinitas. Setiap malam gue sama keluarga gue pasti selalu ngumpul di ruang keluarga, entah di kamar orang tua, sama adik-adik gue pun tetap ngobrolin hal-hal yang udah kita lakuin bareng-bareng hari ini. Aku sama Ayah tuh agak kurang deket ya. Aku sama Ayah tuh punya wataknya sama-sama keras. Jadi kalau aku ngomong agak ngegas dikit, Ayah nangkepnya marah. Sedangkan ibu tuh enggak. Ibu tuh lebih ke airnya. Kalau aku sama Ayah api, ibu tuh lebih ke airnya. Jadi aku ngomong dengan nada ngegas gimana pun, ibu masih balesnya dengan yang lemah lembut. Karena itu yang aku butuhin. Saat aku jadi api, aku pengen ada orang yang jadi airnya untuk aku, dan itu ibu. Gue udah pernah bilang ngomong sama ibu, kalau ibu udah nggak ada, gue ini lumpuh. Iya, karena aku punya dua kaki aku satunya itu kaki ibu. Jadi kalau aku nggak ada kakinya satu alias si ibu ini, ya aku lumpuh. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak ngerti aku harus apa. Karena semuanya aku ceritanya ke ibu. Terima kasih buat selalu ada dalam keadaan apapun Iva sulit, dalam hal kampus, dalam hal cinta, semuanya ibu tahu. Walaupun cuma ngechat, "Mah," pasti langsung tahu kenapa lagi, ada masalah apa. Terima kasih banget sudah mengerti. Tanpa ibu mungkin gak bisa ngejalanin hari kuliah dengan semangat. Tujuan Iva buat kuliah bagus cuma buat mama, biar mama gak susah lagi, kita bisa punya rumah bareng, kita tinggal bareng sama adik.